Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan tentang makna tasawuf dari etimologi dan terminologi. Yang pertama ada etimologi. Tasawuf berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu al-sufah yang mempunyai arti penghuni emper Masjid Nabawi. Suf yang mempunyai arti kain dari bulu yang dipakai para sufi. Dan suf yang mempunyai arti barisan dalam sholat berjamaah. Tasawuf juga mempunyai arti dalam bahasa Yunani yaitu sophos yang artinya bijaksana. Lalu dari terminologi, menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah usaha membersihkan diri, berjuang menerangi hawa nafsu, mencari jalan kesesuaian dengan ma'arif menuju keabadian, saling mengingatkan, berpegang teguh pada janji Allah, dan mengikuti syariat Rasulullah untuk mencapai ridhonya. Setelah itu, dari sisi istilah pengertian tasawuf ialah manusia memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang selanjutnya adalah objek kajian tasawuf, dimaksudkan untuk merubah dan memperbaiki hati serta jiwa manusia, sehingga perilaku akan menjadi akhlak yang mulia, yang bertujuan untuk menguasai hawa nafsu. Maka dari itu, tasawuf memberikan terapi, pembinaan, dan akhlak. Mengenai objek kajian ilmu tasawuf, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu objek material dan objek formal. Untuk objek materialnya, menurut Al-Qurdi, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah hati atau batin dan perasaan dalam hal membersihkan atau mensucikan diri. Sedangkan menurut Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengemukakan bahwa objek ilmu tasawuf adalah an-nafs wa al-qulub wa al-arwah atau masalah jiwa, hati dan roh. Dari pendapat kedua tokoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah hal ikhwal batin yang menyangkut jiwa, hati dan roh. Untuk materi yang kedua adalah ruang lingkup tasawuf. Poin yang pertama, ilmu tasawuf berbicara tentang keserasian hubungan antara jiwa dan badan, yang artinya penekanan unsur kejiwaan dalam konsepsi tasawuf tidak berarti mengabaikan unsur jasmani manusia. Unsur ini juga penting karena rohani sangat memerlukan unsur jasmani dalam melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah dan beramal dengan baik dan sempurna selama jasmaninya tidak sehat. Kehidupan jasmani yang sehat merupakan jalan kepada kehidupan rohani yang baik. Untuk poin yang selanjutnya, tasawuf sebagai aspek dalam Islam pada intinya adalah kesadaran adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya, yang selanjutnya mengambil bentuk rasa dekat dengan Tuhan. Hubungan kedekatan tersebut dipahami sebagai pengalaman spiritual zauqiyah manusia dengan Tuhan, yang kemudian memunculkan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah kepunyaannya, segala eksistensi yang relatif, dan nasib tidak ada artinya di hadapan eksistensi yang absolut. Tasawuf dapat dijadikan pijakan jiwa alternatif dalam menghadapi problem kehidupan yang semakin kompleks. Artinya, setiap orang membutuhkan pijakan dalam hidupnya untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan yang berimplikasi pada psikologi pada orang tersebut. Tasawuf dijadikan pijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Maleha, NIM 23011190156. Untuk selanjutnya yaitu makna psikologi agama secara etimologi dan terminologi. Yang pertama yaitu makna psikologi secara etimologi, yaitu mengandung arti ilmu tentang jiwa. Dalam Islam, kata jiwa disamakan dengan istilah ar-ruh. Tetapi karena psikologi dalam bahasa Arab lebih populer daripada istilah ar-ruh, karena psikologi dalam bahasa diterjemahkan dengan ilmu an-nafsu.
Yang kedua, yaitu makna psikologi agama menurut terminologi, yaitu sebagai cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Saya Zulfa Nuruddin Al-Maksum akan membahas tentang ruang lingkup psikologi agama. Jadi ruang lingkup psikologi agama ini membahas tentang perilaku seseorang yang beragama pada kehidupan sehari-hari. Nah, Zakia Darajat membagi ruang lingkup psikologi agama ini menjadi 5 bagian kajian, yaitu yang pertama adalah bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut serta dalam kehidupan beragama atau mengkaji tentang emosi seseorang. Yang kedua yaitu bagaimana perasaan dan pengalaman antara individual dengan Tuhannya. Yang ketiga adalah mempelajari, meneliti, dan juga menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan seseorang terhadap kehidupan setelah mati atau kehidupan akhirat. Untuk yang keempat adalah meneliti dan juga mempelajari tentang perasaan seseorang adanya yang menyangkut dengan adanya surga dan neraka, dosa dan pahala. Dan yang terakhir adalah pengaruh dan juga penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci mengenai kelegaan hatinya. Objek kajian psikologi agama yaitu menyangkut gejala-gejala kejiwaan dalam kaitannya dengan realisasi keagamaan, amaliyah, dan mekanisme antara keduanya. Objek kajian psikologi agama dibagi menjadi 3. Yang pertama, psikologi agama meniti beratkan pada aspek pengaruh. Gejala-gejala psikis manusia yang berkaitan dengan tingkah laku keagamaan, kemudian mekanisme antara psikis manusia dengan tingkah laku keagamaannya secara timbal balik dan hubungan pengaruh antara satu dengan lainnya. Lalu yang kedua, psikologi agama mengkaji proses terjadinya pengaruh tersebut. Proses pengetahuan dan pengakuan agama yang ada dalam diri manusia. Proses terjadinya pengaruh tersebut dapat bersumber dari berbagai cara, mulai dari pencarian kebenaran ajaran agama dan perenungan. Yang terakhir, psikologi agama mengkaji kondisi keagamaan seseorang. Perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang setelah menjalankan ajaran agama dapat diketahui dari pengalaman spiritualnya atau pengalaman sucinya. Seseorang mengalaminya secara individual ketika seorang tersebut berhubungan dengan Tuhan.